Kedepannya UI UX designer akan tergantikan oleh AI. Wah, ini sebetulnya challenging sih. Saya akan bilang agree kalau UI UX designersnya cuman kayak gini ya, kayak yang kita lakuin sekarang. PlayNet, it's time to play the game. Are you ready? Hi IT people, welcome back to PlayNet. It's time to play the game. Are you ready? Ready? Oke, hai, nama gue Dita Alfred. Sekarang kerja di salah satu startup fintech di Indonesia sebagai senior product designer. Oke, Kak Alfred, jadi kita nanti mau main setuju nggak setuju nih. Ada beberapa statement yang udah aku siapin. Nanti kan ada disagree dan agree dan disagree ya di tangan kakak. Nanti tinggal diangkat aja. Kakak setuju atau enggak, terus kasih juga alasannya kenapa. Oke, siap? Siap. UI UX designers harus bisa ngoding. Disagree. Mungkin awalnya sih nggak perlu ngoding dulu ya, tapi kalau pengen excel di situ, itu bisa jadi nilai plus point buat kalian. Gaji seorang UI UX designers di angka 2 digit. Wah, tergantung di mana sih sebetulnya, tapi harusnya sih rata-rata agree ya. Gimana? UI UX designers mengutamakan estetika daripada fungsi. Wah, ini disagree sih. Untuk UI UX kita benar-benar harus balance antara estetika dan juga fungsi itu sendiri. Karena UI-nya mungkin kita fokus ke estetik juga, while kita juga pasti pentingin UX-nya. So, balance ya. Pernah nggak misalnya, ya udahlah nggak apa-apa, nggak estetik, yang penting fungsinya dapet nih gitu? Sebetulnya ada aja momen kayak gitu ya, tapi sebagai UI UX designers, kita harus balance guys. UI UX designers, Kang Desain, waduh, Kang Desain ya bener sih, kayak rata-rata tiba-tiba mas bikinin kita PPT dong, kayak gimana ceritanya, kan kita UI UX designers gitu. Mas bikinin logo dong, kayak ya bisa sih, tapi kayak kita UI UX designers bro, beda. Lebih dari itu bro gitu. Iya bro, bisa sih. Bisa, tapi mati. Tapi gimana ya? UI UX designer sama seperti front-end developer. Sama seperti sebetulnya, aduh galau nih antara agree dan disagree nih. Mungkin tetap disagree ya, karena balik lagi kita nggak perlu bisa ngoding. Tapi kalau kita punya skill atau knowledge di bagian front-end, ngobrol sama front-end atau bikin project bareng itu akan jauh lebih mudah. Kita nggak perlu ngoding, that's why sepertinya berbeda dengan front-end developer. Kedepannya UI UX designer akan tergantikan oleh AI. Wah, ini sebetulnya challenging sih. Saya akan bilang agree kalau UI UX designersnya cuman kayak gini ya, kayak yang kita lakuin sekarang. Jadi sebagai UI UX designers pun kita harapannya harus tetap bisa evolve, jadi jangan mau ketinggalan. Jadi ini kayaknya bukan berlaku buat cuman UI UX ya sih. Kita semua sedang di kondisi yang berbahaya guys karena AI. Jadi kita harus bisa lebih smart dari AI, gimana caranya gitu. Jadi agree sih. Mungkin kalau kita gini-gini doang akan tergantikan. Jadi UI UX designers paling enak karena bisa punya banyak freelance. Aduh. Have to agree. Karena sampai sekarang pun aku sendiri masih ngelakuin hal yang sama sih. Kayak designers itu kan masih banyak ya. Kayak kita tertempa lah dari sisi UI-nya tertempa aesthetically, UX-nya tertempa di bagian riset. Jadi freelance pun juga masih banyak yang nyari sebagai freelancer. So bisa banget untuk punya banyak freelance. Silahkan atur waktunya masing-masing aja sih. UI UX designers bukan bagian dari anak IT. Ini sebetulnya kalau di tempat aku sih disagree ya. Karena kita masuk di dalam bagian produk, divisinya. Jadi itu juga part of IT. So disagree. Jadi memang sangat erat dengan dunia IT dan itu pasti bagian IT. Jadi mau nggak mau pasti dibilang anak IT sih ya? Iya betul. Tapi pernah nggak disuruh benerin AC gitu misalnya? Aduh, untung saya nggak sampai sebegitunya ya. UI UX designers pasti bisa gambar. Disagree sih sebetulnya. Karena toolsnya juga sebetulnya banyak dan kita mainnya mungkin mentok-mentok di gambar tuh icons. Other than that, ya udah enggak sih. Jadi kayak nggak perlu bisa gambar. Tapi kalau Alfred sendiri bisa gambar? Bisa. Kalau tim Alfred ada nggak yang nggak bisa gambar? Ada yang nggak bisa gambar. Tapi tetap excel itu karena kan gambar itu tuh cuma one of the components di dalam UI kan. Wah, masih banyak lainnya kayak typography, colors, kayak gitu-gitu sih. Berarti kalau aku cuma bisa gambar gunung, sawah, dan matahari tetap bisa jadi UI ya? Bisa banget gitu. Atau kalau misalkan kalian suka di UI UX dan emang excel banget di gambar, jago banget nih. Kadang perusahaan gede kayak Tokopedia atau Gojek gitu juga kayaknya punya spesifik job desk buat itu, UI Illustrator misalkan, kayak gitu-gitu sih. End of the slide. Oh, di slide. Oke. Kita sampai situ aja. Yay. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan seputar informasi dunia IT lainnya.
Hai, nama saya Dwi Tama Alfred. Sekarang bekerja sebagai senior product designer di salah satu fintech di Indonesia. Kalau mau belajar UI UX, di Courset aja. PlayNet. It's time to play the game. Are you ready?